Di Rena Digital kita berpadu kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Nada radio ajak kita terbang, melintasi dunia tanpa halang. Setiap nada jadi pelangi, dalam kolaborasi kita berdiri. Salam sejahtera, sehat selalu pastinya buat kalian semua dimanapun berada ya. Jumpa kembali bersama kita Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blavers, hari ini ada perbincangan kita yang gak kalah menariknya dari topik-topik perbincangan kita yang lalu-lalu ya. Dan kali ini kita dan teater, apa sih kira-kira yang menjadi bahasan yang menarik dari obrolan kita hari ini? Karena aspek apa sih kira-kira untuk sebuah seni pertunjukan tuh yang harus kita cermati, yang harus kita persiapkan? Apakah dari langkah persiapan untuk naskahnya itu sendiri gitu ya, atau kemudian langkah persiapan untuk latihan-latihan, dan yang utama yang gak kalah pentingnya adalah teamwork atau yang mungkin acap kali kita sering sebut sebagai kerja kolektif nih. Nah, kita dan teater nanti kita akan bincang-bincang seru pastinya bersama teman-teman dari Midnight Production, yaitu teman-teman dari SMA Taruna Bakti Bandung. Luar biasa banget nih hari ini kita berkesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama mereka semua. Namun sebelumnya Blavers, kalau mau ngikutin kita pastinya kita akan ada di platform-platform yang selalu hadir, yaitu di mana? Android kita di Blabla Radio, terus kemudian website kita ada di halloblavers.com, YouTube channel kita ada di Blabla Radio Space, Instagram live kita pun juga ada di Blabla Radio Space, begitupun juga dengan TikTok, Blabla Radio Space, dan Snack Video by Hendra Riyadi. Oke Blavers, bersama saya, Ferry Flow, kita dan teater, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Ya, Blavers, sudah bersama kita nih hadir teman-teman dari Midnight Production dari SMA Taruna Bakti Bandung. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya Ay. Aduh, keren banget nih. Terima kasih ya sebelumnya teman-teman sudah berkesempatan menyempatkan diri mampir ke kita nih di Blabla Radio Space. Hai, Boleh dong nanti kita kenalan dulu ya. Dengan siapa nih? Hai,
Hai Bluffers, nama aku Aisyah, aku dari kelas 11 dan sini aku sebagai sutradara. Oke. Halo Bluffers, aku Shisha, aku juga satu sekolah sama Aai dan kebetulan juga satu kelas. Dan aku di sini sebagai pemeran utama. Wah, luar biasa ya Bluffers ya. Nah inilah teman-teman Bluffers dimanapun berada, teman-teman dari SMA Taruna Bakti ini mereka punya grup yang dinamakan teaternya itu namanya Midnight Production. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang seluk-beluk dari Midnight Production ini, kita mau sedikit menggali info-info dari teman-teman yang ada di sebelah saya ini, terutama kita mulai dari Aai dulu nih. Aai, Iya Kak. Aai kira-kira udah berapa lama sih beraktivitas di teater nih? Oke, untuk aku sendiri karena aku emang dari kecil itu udah terjun ke dunia teater dan aku waktu 2019 itu sempat ikut ada musical teater di New Art Bandung. Dan aku udah pernah perform beberapa kali juga, sama tahun lalu juga aku ada pernah nonton monolognya Inggit Garnasi di Jakarta. Jadi aku emang dari dirinya aku sendiri dan di keluarga aku juga emang kita orang-orang yang suka teater gitu. Gitu ya, luar biasa. Keren banget ternyata pengalamannya nih Bluffers. Jadi dunia teater bukan hal yang asing lagi buat Aai ya? Ya betul. Wah keren banget. Kalau Sisya sendiri gimana, punya pengalaman apa di teater? Kalau aku sendiri ini tuh baru pertama kali aku terjun ke dunia teater. Jadi sebelumnya aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Cuman mungkin pernah lihatlah beberapa teater dan tapi nggak yang terlalu dalam gitu ngelihatnya. Jadi cuman lihat penampilannya aja dari luarnya seperti apa, tapi nggak pernah tahu seluk-beluk di dalamnya tuh ya seperti apa gitu. Jadi ini baru pertama kali banget. Gitu ya. Iya. Khusus nih spesial pertanyaan buat Sisya. Ini kan berarti kalau dari sebelum-sebelumnya cuman sekedar nonton apa dan sebagainya gitu ya. Terus tiba-tiba yang mendorong Sisya untuk aku pengen ikutan nyoba nih main teater gitu. Itu dukungan dari siapa? Orang tua, teman, atau dari keinginan sendiri gitu atau gimana? Awalnya tuh sebenarnya kalau boleh jujur dipaksa sih. Dipaksa. Sama Aai kebetulan. Ya, tapi aku ngelihat potensi Shisha gitu dan aku yakin dia bisa gitu. Kenapa? Ada potensi keseharian dia yang kira-kira unik buat dijadikan pemain teater gitu atau Apa ya, gimana? soalnya menurut aku selain cocok di teater, Shisha juga tuh cukup ekspresif gitu orangnya dan dia tuh hard worker dan dan aku dari ngelihat dia dari SMP ya, dia tuh nggak takut buat nyoba hal yang baru dan aku tahu dia tuh bakal komit sama hal-hal yang bakal dia jalanin. Jadi aku coba ngebujuk Shisha buat ikut teater ini. Iya, dan akhirnya Sisya terbujuk lah ya. Kesel nggak sih dibujuk sama dia ikut teater? Enggak sih sebenarnya, soalnya hasil akhirnya juga ujung-ujungnya aku tetap senang Akhirnya ngelakuinnya. enjoy juga Iya. ya. Oke. Tapi ini Aai hebat loh, dia Aai itu bisa melihat potensi talenta-talenta dari teman-teman sepermainannya ya gitu ya. Wah keren banget. Dan Bluffers ini saya dapat bocoran nih dari salah satu link yang saya punya ini. Aai ini ternyata sutradara dari pementasan teater Taruna Bakti yang lalu yang nanti kita akan bahas. Dia sutradaranya loh Bluffers. Nah sebagai sutradara saat itu kan pastinya untuk menjadi seorang sutradara itu kan pastinya butuh banyak referensi dan sebagainya, terutama Betul. berhubungan dengan naskah, terus kemudian dengan aktor dan aktrisnya dan sebagainya. Nah pengalaman itu didapat dari mana sih, Ai? Nah buat pengalaman yang itu sendiri, kayak misalkan aku dapat inspirasi dari mana, terus buat ngewujudin suatu scene kan butuh emang imajinasi kan. Nah emang aku sendiri termasuk yang suka banget nonton berbagai jenis film atau teater gitu. Jadi dan aku suka research. Jadi dari akunya sendiri tuh emang ada apa ya, suka nonton yang banyak hal lah intinya, dan jadi dapat inspirasi dari situ dan aku dibimbing juga sama guru-guru di sekolah, terus nanya juga sama teman-teman, kerjasama sama aktor dan aktrisnya, kita diskusi juga ngewujudin scene-nya gimana dan nampung ide-ide baru dan kita wujudin bareng-bareng. Begitu ya, wah keren banget, aplaus buat Aai. Luar biasa ya. Nah kalau Sisya sendiri ini apa namanya, kita di tayangan kita yang di depan tadi itu kan Sisya ternyata tampil sebagai tokoh utama ya, betul ya? Betul. Wah keren banget nih, dan saya pangling loh. Hebat, make up artisnya keren. Nah dapat challenge seperti itu buat Sisya sendiri,
ada sebuah tantangan yang gimana gitu rasanya. Pertama kali disodorin nih penawaran itu ya, dan entah dari sutradaranya mungkin. Tanggapannya, responnya gimana saat itu awal-awal? Awalnya aku kaget dan emang shock sih Gitu. pas dikasih peran sebagai pemeran utama. Soalnya aku tahu sebagai pemeran utama kan lainnya pasti banyak. Terus bakal lebih banyak muncul lah di stage-nya. Jadinya jujur aku agak ke pressure soalnya aku kan belum pernah ada pengalaman acting sebelumnya. Dan ditambah lagi di ceritanya itu aku punya pasangan. Iya, jadi di situ tuh ada romantic scene yang dimana aku tuh jujur aja aku nggak nyaman banget untuk ngelakuinnya. Tapi karena demi teater ini aku dan si cowok yang pemeran utama lainnya itu kita bisa profesional. Oh, gitu Tapi ya. alhamdulillahnya bisa terlalui dengan baik lah. Oke, luar biasa. Nah, dari sutradara sendiri, mungkin Sesha waktu itu kan masih agak-agak terbata-bata gitu ya atau gimana? Suka dimarahin gak sih? Sering? Paling cuman kayak kadang tuh Sesha itu masih suka malu-malu aja kalau misalkan lagi tampil, lagi latihan. Dan aku cuma bilang kayak, aku minta dia buat ngeluarin aja emotionnya. Aku minta gitu. kayak coba resapin karakternya, anggap dia tuh kamu tuh dia gitu. Terus akhirnya apalagi buat yang scene romantis Iya, juga, tadi ceritain apalagi ya. kan itu beneran kayak harus beneran dirasain deep banget kan. Soalnya ceritanya tuh beneran love story-nya tuh agak deep gitu. Oh, gitu. Jadi kayak butuh 2-3 minggu deh buat ada Sesha sama Ranu yang aktor satunya lagi tuh buat mereka berdua sampai bisa apa ya klop gitulah. chemistry-nya Iya, ya. ada chemistry-nya Iya. benar. Dan ada chemistry-nya tuh baru Hamin berapa ya? Hamin Oh, gitu 1. ya? Enggak sih. Masa? Iya, Hamin baru 3, Hamin apa 2. pas kita latihan tuh latihan terakhir gladi-gladi terakhir tuh baru beneran dapat chemistry yang kita cari gitu. Soul-nya Iya. baru dapat di akhir-akhir. Iya, benar. Waduh, ternyata itu ya kesan-kesan yang paling mendalam ya. Jadi selama perjalanan latihan yang sebelum-sebelumnya itu masih agak-agak kayak ada jarak gimana Canggung, kali Iya, gitu benar. canggung Masih ya. kagok dua-duanya gitu. Kenapa justru di hari terakhir munculnya Karena soul-nya? udah mulai deg-degan aja sih Iya. mendekati hari H jadi harus Iya, benar-benar. profesional gitu. Tapi keren loh, keren. Jadi apa kelihatan kok memang menjiwainya ya. Oke, ada kesulitan nggak sih untuk ngafalin naskahnya? Kebetulan sih enggak sih, soalnya emang Enggak ya? lainnya pendek-pendek sih kalau yang Oh. aku. Dan gak di semua scene tuh aku ada sebenarnya. Jadinya, tapi di awal-awal tuh emang agak susah. Soalnya kan harus apa ya? Soalnya aku sebenarnya pas awal-awalnya tuh belum terlalu memahami ceritanya. Jadi agak sulit buat aku ngehafalin semua lines-nya. Tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu, makin sering latihan, makin sering hafal juga. Begitu. Dan lebih sering improv sih. Oke. Iya. Oke, nanti kita juga akan ajak menggali informasi dari teman-teman yang juga terlibat di pentas teater kemarin. Ini kan Blaver sekedar informasi aja, apa yang barusan disampaikan itu adalah momen di mana teman-teman dari Midnight Production ini turut serta dalam pentas atau ajang festival teater musikal remaja bulan Agustus 2024 yang lalu, dan ini merupakan pengalaman pertama boleh dibilang ya ikut festival teater ya. Ya, betul. Begitu ya, dan pastinya teman-teman juga melihat teman-teman atau tim-tim dari sekolah-sekolah lain yang katanya juga sudah pernah ikut ajang serupa sebelumnya dan juga sudah meraih prestasi. Gimana tuh tantangan untuk ikut serta di sana, terus kita masih baru nih dan sebagainya gitu ya. Itu kira-kira spirit yang harus selalu dijaga itu gimana sih waktu itu? Nah, waktu kita pertama kali datang ke sana hari hanya kan sebelum kita tuh tampil terakhir ya. Ya, kita tuh tampil terakhir buat hari itu. Dan kita tuh ada kesempatan buat nonton beberapa pertunjukan sebelumnya kan. Jadi kita ada yang beberapa yang masuk ke teater buat nonton, ada juga yang enggak karena mereka udah deg-degan. Cuman aku ngeliat dan mereka emang udah yang profesional banget. Karena mereka emang udah ada yang emang tim teater yang udah sering juara kan, terus dari daerah-daerah yang lain juga. Sementara kan kita baru ngegarap dan even grupnya tuh baru ada tahun ini. Jadi tapi menurut aku justru itu tuh bikin semangat karena kita bisa tampil di satu stage yang sama dengan orang-orang luar biasa yang lain Betul, juga. betul. Itu menjadi sebuah kehormatan juga buat kita gitu. Yes, pastinya. Sesha sendiri mungkin ada tambahan? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke
deg-degan iya pasti ada karena kan harus tampil di depan banyak orang. Cuman kalau mikirin deg-degan lihat tim lain atau lawan tim lain itu sebenarnya nggak kepikiran kalau dari aku. Gitu ya. Soalnya aku di sini juga tahu kalau misalnya Tarbak itu baru pertama kali lagi ikut festival teater kan. Dan dengan pengalaman kita yang minim juga ya kita tahulah posisi kita tuh di mana. Jadi kita tuh nggak yang kayak ingin achievement yang terlalu tinggi lah bisa dibilangnya. Jadi kita benar-benar tampil kemarin tuh nothing tulus dengan segala proses yang sudah kita laluin tanpa melihat lawan lain gitu. Yang pasti kita yakin lawan lain tuh bakal lebih jauh lebih baik gitu daripada Betul, kita. betul. Gitu ya. Iya, jadi emang ini sekedar kita nampilin aja Iya, gitu apa yang nambah kita latih. pengalaman Iya, juga. betul. Nambah betul. pengalaman. Iya. Wah, keren banget ya. Sorry, tadi ada yang hampir terlupa. Ini kan karena di sini ada sutradaranya nih, Blavers ya. Berarti ada sangkut pautnya dengan judul naskah yang waktu itu dipilih untuk menjadi materi dari pertunjukannya teman-teman Midnight Production SMA Taruna Bakti ini. Nah, naskah itu berjudul apa, Ai, kemarin tuh? Kemarin tuh judulnya Mustikalana Situ Panjalu. Oke. Iya. Oke, itu karya dari? Karya Dipa Galuh Purba. Oh. Dan kebetulan pas kita tampil penulis naskahnya ada datang. Oh iya, ikut jadi menyaksikan ikut ya? menyaksikan yang kita Wah, tampilkan semangat. gitu. Berat nggak sih naskah itu untuk dituangkan di penampilan teater yang kemarin? Jujur agak berat dan itu tuh sebetulnya udah yang menurut saya dan teman-teman dan guru-guru pembimbing juga udah yang paling mudah buat kita garap kan. Soalnya kita juga agak mepet waktunya. Jadi itu beberapa story-nya tuh agak kita breakdown sama kita research dulu ini sejarahnya tuh gimana, terus kita susun ulang lagi. Jadi mungkin ada scene yang kita tambahin buat ngelengkapin ceritanya gitu-gitu. Oh gitu ya. Berarti dari konsep naskah yang sudah ada AI dan tim gitu ya, boleh dikata begitu, ada beberapa yang mungkin ditambahin lagi. Iya betul, kita kembangin supaya bisa Dikembangin, masuk betul. jadi ke musikalisasinya juga. Begitu Biar ya. ada, kita bisa naruh ya di sini ini cocok ada lagu ini, kita bikin lagunya gitu-gitu. Oh, Jadi gitu. ditaruh penempatan lagu-lagunya tuh mau di bagian scene mana aja. Oke, ya nanti selepas ini kita juga akan ngobrol dengan yang lain. Tapi satu lagi mungkin pertanyaan untuk sutradara nih. Ini kan berarti yang terlibat di sini ada tim artistik dan nama tim musik juga ya. Boleh cerita Betul. tentang kesatuan dari tim ini gimana nih sutradara waktu itu? Nah, mungkin dari rekrutmennya dulu aja. Jadi karena yang aku tahu juga kan, jadi ngerekrutnya dari teman-teman yang udah aku pernah kerja bareng. Jadi kebetulan yang jadi ketua bagian dekornya itu Bilal yang merupakan salah satu pemeran kita di sini gitu. gila. Ya itu yang lagi ditampilin. Dia Iya. yang dan aku percaya sama Bilal soalnya kalau aku udah tahu pengalaman dia dari dulu kan, dan dia bisa ngerancang buat backgroundnya, terus misalkan bisa ngebuat apa ya yang kita imajinasiin tuh nyata gitu, dan Bilal tuh bisa ngebuat itu jadi nyata. Jadi buat terus kalau buat yang musiknya itu kita dapat bantuan dari guru musik kita juga yang ngajar kita kebetulan pas kelas 10. Begitu Kita ya. minta bantuan sama ada tim Beliau band dari ya? sekolah kita. Oh, oke. Kita minta bantuan gitu gimana caranya biar dapat suasana, dapat ambience-nya gitu. Jadi Ambience-nya. penonton tuh bisa dapat apa ya feel-nya. Feel-nya, Kita tuh betul. mau bawain apa sih, nah gitu. Iya, iya, iya. Mungkin ada yang mau ditambahin Sesya? Cukup sih soalnya kan aku bukan dari tim ini juga ya, dari tim intinya. Tapi dari Sesya sendiri itu kan kerja dari tim dekor, terus kemudian artistik ya dalam hal ini, terus kemudian kerja dari tim musiknya juga, di mana mereka itu adalah mendukung penampilan dari aktor utama nih, aktris ya terutama ya, pemeran utama sorry. Nah, ada pengaruhnya nggak sih dari penataan musik itu untuk jadi semangat nih atau gimana? Iya, gitu? itu sih jelas banget. Gitu ya? Iya banget, soalnya pas kita awal-awal latihan tuh kita nggak ada musik sama sekali, cuman latihan adegan doang. Adegan doang. Dan itu tuh jujur agak awkward, situasinya ambience tuh agak Beda canggung lah gitu, jadi kayak polos doang. Tapi Nggak pas ada, kebayang gitu ya. iya, tapi pas udah ada musik tuh kerasa deg-degannya, kerasa si intensnya itu segimana gitu. Gitu ya. Dan begitu ada musik juga, dari aku sendiri progres mereka tuh langsung kelihatan. Dari mereka ngejiwain aktingnya, mau peran apapun itu, semua aktor itu jadi lebih dapat perannya begitu Jadi pada ada musik. muncul Iya, ya. dan begitu mereka udah lihat
dekornya tipis-tipis, dikasih sneak peek lah, mereka juga jadi makin semangat gitu. Gitu ya. Oke. Nah, itu Blavers bincang-bincang awal kita dengan kebetulan yang berkesempatan hadir di awal obrolan kita adalah sang sutradaranya itu sendiri dari Midnight Production dan juga pemeran utamanya Seisha ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan teman-teman yang juga ikut peran serta di pertunjukan Festival Teater Musikal Remaja yang sudah lalu. Kita akan cari tahu juga pengalaman mereka seperti apa. Masih bersama saya Very Flow, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Yuk kita kembali ngobrol-ngobrol seru masih bersama teman-teman dari Midnight Production, SMA Taruna Bakti Bandung. Kalau tadi di awal kita ngobrol dengan sang sutradara dari tim teaternya dan juga pemeran utamanya, kali ini kita juga akan ngobrol bincang-bincang sama pemeran-pemeran yang lainnya. Di sebelah saya sudah ada Erika dan Angel. Halo, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah aman. Sehat ya. Gimana tugas-tugas sekolah aman? Aman, berjuang. Jawabannya aman, saling berpandang-pandangan. Oke, Erika dan Angel, ini kita pada kesempatan ini kan kita masih mau mengapresiasi dari perjalanan keikutsertaan teman-teman waktu Festival Teater Musikal yang lalu ya. Dan luar biasa nih SMA Taruna Bakti juga berkontribusi juga nih di aspek seni pertunjukan, budaya juga dan terutama teater. Nah, tadi di awal kita sudah ngobrol-ngobrol nih sama sang sutradara, sama pemeran utama juga. Nah sekarang dengan Erika, mungkin Erika boleh kenalan dulu sama Blavers? Halo Blavers semuanya, aku Erika dan dalam teater ini aku berperan sebagai Dayang dari Permana Dewi atau pemeran utamanya. Oke, berikutnya Angel boleh kita berkenalan dulu? Halo semuanya, nama aku Angel. Aku ini sebagai sekretaris dan juga Dayang untuk pemeran utama wanitanya. Oke, luar biasa ya Blavers ya, ternyata punya peran masing-masing yang keren lah ya. Mau diawali dari Erika dulu nih sebagai Dayang ya di pentas, apa judulnya waktu pentas kemarin tuh? Kemarin judulnya Mustikalana. Mustikalana, oke. Berperan sebagai di plotting untuk sebagai Dayang, ada tantangan tersendiri nggak di peran seperti yang waktu itu diperankan oleh Erika? Awalnya apa yang saya bayangkan untuk menjadi Dayang itu lebih ke bernyanyinya ya, karena saya sendiri lebih ada interest ke dalam bernyanyi sendiri dan kayak saya sudah bernyanyi dari lama. Cuma saat saya memasuki pelatihan teater dengan Bang Koni juga, saya belajar kalau misalnya wah ternyata Dayang tuh nggak cuma nyanyi doang, aku juga punya peran untuk menjadi Dayang, aku juga punya peran untuk menari, aku juga peran untuk bernyanyi. Nah saya sendiri juga diberikan kepercayaan untuk memiliki fokus dan kontrol dalam bernyanyi pada teater ini. Jadi meski nggak bagian saya bernyanyi hanya di bagian intro dan hanya di bagian Dayang saja, tapi saya juga bisa membantu bagian-bagian lain untuk bagian bernyanyinya karena saya sendiri yang punya interest di dalam hal tersebut. Jadi aku belajar untuk gimana untuk bernyanyi itu nggak bisa sendiri aja. Untuk teater ini nggak bisa aku memilih untuk menjadi solo tuh nggak bisa. Aku harus belajar untuk gimana caranya sharing spotlight, gimana caranya aku untuk berbagi dengan yang lain. Itu juga saling share ilmu ke satu sama lain. Begitu ya, itu yang mungkin sempat kita sampaikan di awal mengenai kerja kolektif itu tadi ya. Jadi walaupun kita memang sudah punya satu potensi sendiri secara pribadi, tapi kayaknya kalau nggak teamwork kayaknya juga nggak jadi apa-apa juga, mungkin begitu ya kurang lebih setuju ya. banget. Dan kalau nggak salah ini penyanyi juga ya. Iya. Banyak sekali dia talentanya ya. Itu biasanya kalau nyanyi di mana, selain di sekolah, di kampus, di mana lagi? Biasanya saya ngambil stage atau gig-gig yang disiapin sama tempat les. Oh iya. gitu, oke. Nah sekarang Angel apa pengalaman yang diperoleh kemarin? Sebelum kita bicara tentang ternyata dia punya ininya di Midnight Production itu sebagai sekretaris juga loh. Oke, tapi kita akan tanya dulu tentang peran sebagai Dayang kemarin. Samakah ininya kesan-kesannya sama Erika atau mungkin punya kesan sendiri juga? Iya kurang lebih sama sih. Di situ aku kayak belajar juga buat mengelola ekspresi ya. Karena kalau kita
ngasih pertunjukan tuh kan gak cuman suara dan tariannya doang, tapi kita nunjukin ekspresi muka kita kayak gimana gitu. Begitu. Jadi kurang lebih sama sih kayak Rika, aku belajar banyak hal juga di teater, gak Gitu ya. cuman sekedar nyanyi doang atau nari doang. Aku dapat banyak pengalaman sebagai dayang juga. Begitu ya. Wah, keren. Nah, ini yang juga mungkin menjadi apa ya, boleh dibilang satu tantangan juga untuk menjadi satu chemistry ini kan mungkin butuh waktu kayaknya kan. Ini kan teman-teman dari kelas yang berbeda ya pastinya, antara Erika dengan Angel mungkin juga kelasnya beda ya. Atau Kebetulan kita kelasnya sama Oh, sih. kebetulan sama. Iya. Cuma ada anggota lainnya juga banyak kan, kita berjumlah lumayan banyak, kita dari kelas-kelas yang berbeda bahkan angkatan yang berbeda betul, juga. Ya. betul. Nah, itu gimana tuh untuk bisa menyatukan menjadi satu chemistry yang ini gimana sih, kan kita beda kelas, beda obrolan juga sehari-hari gitu, terus gimana tuh bisa untuk jadi satu apa ya maksudnya komunikasi yang jadi kompak gitu. Kalau sesuai pengalaman aku, selama ini tuh kita latihan lumayan intensif kan, karena kita sendiri sebagai orang awam kita banyak yang harus dipelajari. Jadi kita dalam latihan yang intensif tersebut dengan interval waktu yang gak begitu panjang juga, kita terpaksa ketemu terus kan. Gitu ya. Jadi mau gak mau misalnya anak-anak ini lagi ngomongin apa, kita mendengar, kita oh aku juga punya interest di hal tersebut. Jadi kita ngobrol lagi karena mau nggak mau kan kita harus saling get along untuk bisa bikin teater ini berjalan dengan lancar. Jadi kita saling establish kita posisinya di mana, mengenal satu sama lain dan tidak mengutamakan diri sendiri, mengutamakan kebersamaan bersama. Gitu ya. Mungkin Erika punya pendapat yang sama atau ada tambahan? Iya sih, jadi kayak dari Erika, sorry, Angel. Sorry. Iya. Jadi dari latihan-latihan kita itu yang kata Erika, kan kita ada part di mana kita istirahat dan kita ngobrol. Itu kita nemuin beberapa hal yang sama, jadi kayak kita sefrekuensi, makanya kita bisa building chemistry gitu buat jadi dayang juga. Gitu ya. Tapi pastinya pasti juga ada hambatan-hambatan ya dalam kebersamaan Pasti tersebut. ada lah Iya. ya muncul ya. Iya, karena kan kita beda-beda banget ya semua orangnya. Jadi kita juga pasti ada suatu saat dimana yang kayak oh mungkin kita nggak setuju dengan satu hal ini, tapi ya kita ngutamain komunikasi ya selama ini ya. Iya. Iya. Oke. Nah, di saat lagi terjadi ada satu selek perbedaan dan apa itu biasanya yang jadi penengahnya siapa? Nah, misalnya kita sempat ada nih sebuah konflik, misalnya kita A-nya setujunya A, tapi yang lain setujunya B. Sesuai dari apa yang udah kita jalanin dan apa yang aku ingat sendiri, biasanya tuh kita nggak ada penengah yang langsung ngemajuin untuk menentukan apa yang bakal akhirnya, tapi kita lebih kayak mendiskusikan karena pada dasarnya kita dengan umur yang sama dan dari sekolah yang sama, kita punya derajat yang sama ya, meskipun tingkatannya ada yang sutradara, ada yang peran utama. Jadi kita memilih untuk berdiskusi, kita musyawarah gitu, kita mana sih yang paling Gitu bagus ya. idenya. Gitu ya, oke. Terus ini saya jadi keingetan sesuatu nih Blavers. Kita kan tadi di depan itu bicara tentang teman-teman ini dari kelompok Midnight Production SMA Taruna Bakti Bandung ya. Kelompok teaternya namanya itu. Nah, ternyata di luar dugaan ini nih yang nyiptain namanya nih. Betul ya Angel ya? Iya, jadi Terciduk ya. Angel ceritain dong, kenapa sih harus Midnight Production namanya gitu loh? Jadi kan Taruna Bakti itu ikonik sama lambang burung hantu kan. Nah aku tuh mikirnya karena burung hantu tuh nokturnal hidupnya. Cuman nokturnal tuh sebenarnya nama grup dance di SMA Taruna Bakti. Jadi kita nggak Oke. bisa pakai nama itu. Oke. Nah dari situ aku kepikiran gimana kalau Midnight aja. Midnight itu kan masih berkaitan kan dengan burung hantu yang suka keluar malam-malam gitu. Oh, Iya, dan kebetulan entah kenapa itu resonate banget sama experience kita. Kenapa? Soalnya pas kita selama latihan intensif tersebut kita sampai malam kadang. Terus Gitu kita ya. fokus malam tuh karena kita seharian fokus belajar, fokus ngerjain tugas. Kita pas malam tuh baru keluar energinya untuk Iya. latihan ya. oh gitu ya. Jadi apa namanya ininya semangatnya juga munculnya pas lagi udah menjelang malam gitu ya. Iya. Luar biasa sekali, benar-benar burung hantu ini teman-teman ini semua nih. Biasanya waktu itu pengalaman latihan paling lama sampai jam berapa tuh kalau malam? Jam 7:30 sih jujur Setengah paling delapan. malam.
Waktu itu pernah kita latihan di teaternya langsung ya, pas di Iya, Rumentang iya, iya. kita latihan jam 10 jam 9 tuh kita baru Iya, keluar. kita baru keluar itu kayak udah hamin berapa, kita baru keluarnya jam 9 jam 10. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, baik dari Erika maupun dari Angel, kesan atau apa namanya ya? Yang pertama kesan dulu lah ya. Kesan yang diperoleh ikut di Festival Teater Musikal kemarin apa kira-kira nih? Jujur aku kayak senang sih bisa dapat pengalaman baru ya kayak dalam teater juga. Aku jujur orangnya suka bereksperimen dalam hal-hal baru, makanya kayak setelah ikut teater aku kayak senang aja gitu bisa tukar apa sih sharing sama ya. teman-teman juga. Oke. Kayak gimana cara kita berakting, gimana cara kita nari, nyanyi dan sebagainya. Itu nambah banyak pengetahuan juga buat aku. Jadi aku seneng sih ikut teater. Pastinya ya. Jadi kesan-kesannya memang benar-benar fun, enjoy juga ya. Iya. Erika? Maaf, kalau saya sendiri, aku tuh dari kecil punya mimpi untuk, aku suka banget teater, aku juga suka banget drama, aku suka hal-hal yang berhubungan di mana aku harus acting. Nah, pas aku mendengar kayak ada informasi nih kalau misalnya bakal ada festival acting teater ini, aku tertarik banget. Jadi aku mengajukan diri dan aku berjuang untuk dapat peran yang aku inginkan. Nah, tapi dari aku tuh tidak ekspektasi untuk dapat banyak experience ya. Aku ekspektasinya ya mungkin aku nanti bisa berperan sebagai penyanyi aja, mungkin batas aku di situ. Cuma sejak aku masuk itu aku belajar kalau misalnya aku juga bisa nari, aku juga bisa berekspresi, aku bisa nyanyi dengan berbagai tipe suara, dengan berbagai genre. Oh iya? Ya aku dari situ aku belajar kayak wah ternyata emang mencoba hal-hal baru mungkin emang susah ya, Gitu tapi ya. benefitnya sebanyak itu. Gitu. Oh gitu, luar biasa banget nih. Tadi kalau nggak salah kalau di dunia tarik suara lebih spesifik ke genre apa? Aku jujur lebih into R&B sama pop ballad sih sejauh ini. Jadi nyobain teater ini aku nyobain teknik suara yang berbeda. Dimana kan kita nggak bisa pakai mic ya, dan kita mengandalkan gimana struktur bangunannya, kita mengandalkan keheningan penonton juga. Dari situ aku belajar gimana caranya pakai diafragma dengan secara maksimal, gimana mengontrol suara selagi aku nari. Itu tuh baru banget bagi aku ya. Begitu ya. Ada satu saat berkeinginan untuk menjadi pemeran utama juga di teater? Iya sih, aku sangat ingin. Cuma kemarin aku mencoba untuk jadi dayang karena aku juga ingin mencoba untuk dalam kelompok gitu. Gitu. Angel mungkin Ya mungkin punya harapan yang sama? iya, aku jujur pengen sih kadang nyobain jadi pemeran utama juga karena itu saat kita jadi pemeran utama kan kita jadi spotlight of the show gitu kan. Itu serunya tuh dimana kita belajar acting biar kita bisa memuaskan apa yang para penonton lihat gitu. Jadi aku cukup excited buat nyoba jadi Gitu pemeran ya. utama. Oke. Dari Angel dulu nih sekarang. Kira-kira kalau seandainya nanti dapat tantangan tugas dari sang sutradara, siapapun nanti sutradaranya, sebetulnya Angel lebih menyukai peran sebagai apa sih, dengan karakter apa? Sebenarnya aku lebih suka jadi pemeran utama kedua gitu ya. Jadi Gitu. nggak terlalu yang spotlightnya. Gitu ya. Cuman aku jadi pemeran utama kedua kayak misalnya temennya lah atau siapa gitu. gitu kan. Dan aku lebih suka berperan sebagai yang protagonis juga. Antagonis. Oh protagonis, sorry. Oke. Kalau Erika sendiri gimana? Kalau aku sangat tertarik untuk mencari potensi maksimal aku sebagai antagonis dan gitu. peran utama juga. Aku pengen nyobain sih. Semoga kalau misalnya ada chance lagi, aku bakal nyoba untuk jadi antagonis. Antagonis ya? Iya. Oke. Coba dong, seperti apa? Apa ya? Misalnya aku jadi Aceng kali ya. Aku Coba. jadi si penjahat dayangnya ya. Coba. Apa ya? Lirik apa sih nadaannya? Itu loh yang mau dari nyanyi atau mau dari yang Misalnya aku jadi penyanyinya ya. Iya. Aduh. Tanah Galuh di Tatar Sunda, akulah pemegang kuasa, tak ada yang berani menentang dan melawan. Keren. Aplaus buat Erika nih, wah keren banget, luar biasa ya. Oke,
Nanti kita juga masih akan ngobrol sama teman-teman yang lain, tapi sebelum kita akhiri dulu obrolan seru kita yang barusan, harapan-harapannya apa sih untuk kedepannya nih dari teman-teman nih, Aku khususnya di teater ya? Untuk aku sendiri, aku harap kayak Taruna Bakti itu bisa nge-explore lebih jauh lagi di dalam dunia teater ya. Biar kita bisa nunjukin ke orang-orang kalau misalnya kita juga able buat melakukan ini. Gitu aja ya, sih. Erika? Kalau aku berharap yang sama sih, semoga Taruna Bakti bisa lebih nge-explore, dan aku juga pengen aku harap dengan apa yang udah kita lakukan kemarin, orang-orang di Taruna Bakti juga bisa sadar kalau misalnya untuk jadi anak teater tuh nggak harus jago ini, harus jago itu, tapi mau belajar. Gitu. Iya. Gitu ya, oke, amin, amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari Erika maupun Angel juga bisa menginfluence teman-teman juga di Taruna Bakti yang lain ya, men-trigger juga, dan juga mungkin ini menjadi kisah inspirasi buat teman-teman dimanapun berada, Bluffers, teman-teman SMA Taruna Bakti khususnya ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya buat teman-teman. Kita akan lanjut ngobrol sama teman-teman yang lain ya. Terima Oke. kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bluffers. Kita lanjut lagi obrol-obrol bersama teman-teman Midnight Production SMA Taruna Bakti Bandung. Tadi kita udah ngobrol sama teman-teman yang terlibat di teater, dan kali ini masih dengan mereka-mereka yang amat sangat luar biasa mensupport kegiatan festival teater kemarin bersama Midnight Production-nya SMA Taruna Bakti Bandung. Di sebelah saya sudah ada siapa nih? Boleh dong kenalan sama Bluffers. Oke, hai Bluffers. Mungkin kalian kalau misalnya stay tune dengerin Bla Bla Radio, mungkin udah pernah kenal sama kita kali ya. Kayak suara-suara aku sama rekan aku nih sebelah aku nih kayak sangat recognizable gak sih? Sangat kayak asa pernah denger, tapi ya udah kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Bilalisha Mabinaya, sering dipanggil Bilal, dan aku di Midnight Production ini berperan sebagai penanggung jawab dan juga sekalian ketua divisi tim artistik dan dekorasi, dan juga sekalian sebagai aktor yaitu Ode. Halo Blubbers, aku Adis ya, kalian bisa panggil aku Adis saja. Nah, aku ini di Midnight Production, aku perannya sebagai aktris, aku berperan sebagai selir yang villainnya. Jadi ada siapa tuh namanya Bil? Ada ini Kalong Edeot. Kalong Edeot. Nah, aku tuh jadi selirnya Kalong Edeot, terus aku juga jadi volunteer dekorasi ya Bil. Iya, kita tuh sebenarnya satu divisi. Oh begitu, luar biasa. Applause buat teman-teman nih, keren banget ya. Midnight Production ternyata didukung oleh mereka-mereka yang luar biasa banget nih Bluffers. Oke, yang pertama nih saya pengen menuju Bilal dulu ya, Bilal ya. Oke, boleh. Tadi Bilal juga sebagai tim, boleh dibilang tim artistik atau tim kreatif di Festival Teater Musikal kemarin ya di Midnight Production. Itu gimana sih persiapannya kemarin tuh, ribet nggak sih? Oke. Pengalamannya gimana tuh pengalamannya? Oke, kalau dari aku sendiri kan aku nih sekarang waktu kemarin tuh berperannya kan sebagai ketuanya nih. Berarti aku yang harus ngeset segala hal yang bersangkutan sama tim kreatif. Nah, menurut aku pas pertama-tama itu aku tuh belum bikin apa-apa sih sebenarnya. Kayak aku tuh belum ngerancang apapun, konsepnya juga mungkin udah kebayang, cuman aku belum ngerancang secara pasti gitu. Tapi setelah udah mulai rame gitu, maksudnya kayak kita udah sering latihan, terus demand buat kita bikin dekorasi itu semakin banyak. Jadi aku harus ya gak mau aku harus bikin konsepnya dong. Jadi akhirnya aku udah ngumpulin juga anak-anak dekorasinya melalui open recruitment, dan aku juga alhamdulillahnya udah bisa untungnya anak-anak dekorasi yang aku pilih itu udah nyambung sama aku dan juga udah pernah temenan lama sama aku. Jadi kayak aku juga waktu selama dekorasi juga atau aktivitasnya itu kita udah nemplok banget lah, dan gara-gara ini juga gara-gara kita dekorasi bareng hampir kayak setiap hari, kita jadi semakin deket lagi, dan sampai sekarang juga kayak udah bestie banget gitu. Gitu ya. Iya gitu, dan kalau dalam segi ininya ya, segi persiapannya, aku tuh awalnya kan bingung ya, maksudnya kayak konsepnya gimana gitu, dan menyesuaikan juga sama si naskah dan gitu-gitu juga. Aku rada-rada bingung, tapi akhirnya dengan bantuan rekan-rekan aku juga dan juga anak-anak dekor sekalian, aku bisa ngerancang dekor-dekor yang tidak kalah kerennya gitu. Ya walaupun kita juga sebenarnya kayak kekurangan banget bahan-bahan, kayak kita tuh awalnya mau bikinnya kayak backgroundnya lebih lebih 3D, lebih pokoknya lebih dari yang kita punya waktu kemarin. Cuman karena
kebatasan dana dan waktu juga, itu kita jadi milih-milihnya ya udah kita pakai aja yang apa yang ada di sekolah, kayak contohnya kayak papan-papan yang disediain juga sama sekolah. Jadi kayak Bu Sri juga nyuruh aku, yaudah Bil pakai ini aja mumpung ada. Akhirnya aku pakai juga tuh, mumpung kayak yaudah nggak keluar uang juga ya, paling keluar uangnya juga kayak ya uang buat cat-catnya doang gitu. Gitu Jadi ya. dan kita tuh hampir ngedekor hampir kayak tiap hari gitu. Kayak kita tuh break cuman hari Rabu sama hari Minggu doang. Rabu tuh karena ada ekskul, terus Minggu karena ya hari libur kan. Jadi kita tuh literally nyiapinnya tuh kayak capek banget gitu, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore lah. Kita ngedekor full, terus kita ngecat, kita kita nyebutnya ngegawe. Jadi ngegawe itu kayak kita tuh nyiapin apa aja yang buat dekor gitu. Dan kita tuh kalau nggak salah dari hari pertama nih kita ngedekor tuh kalau nggak salah bulan Juli pas awal-awal banget sekolah, kayak minggu kedua sekolah kalau nggak salah. Karena kan aku tuh sebenarnya maunya tuh kita udah mulai pas masih libur. Cuma ternyata karena menyesuaikan dengan jadwal-jadwal anak-anak dekor tuh ternyata kayak aku nggak bisa karena aku masih harus liburan, masih harus apa. Jadi akhirnya aku taruh jadwalnya juga di minggu kedua sekolah. Dan untungnya awal-awalnya sih kita masih kayak rada-rada bingung, masih komunikasinya masih jelek juga sih sebenarnya, kayak aku tuh ada kesulitan buat ngumpulin anak-anaknya buat dekor bareng. Tapi karena memang makin lama hari demi hari aku jadi udah nempel lah sama anak-anak dekor dan udah mulai nyaman juga. Dan akhirnya kita udah yaudah let's go guys, kita dekor, kita have fun gitu. Dan Gitu ya. menurut aku sendiri juga dekor tuh kayak selain aku kan harus multitasking nih, karena aku tuh jadi narator, bisa dibilang jadi Iya, dalang gitu, main betul. character. Jadi aku juga harus gonta-ganti peran gitu setiap kalau misalnya mau latihan di sekolah. Kalau misalnya ada mau ngedekor pasti ada latihan yang acting. Jadi aku harus naik turun ke atas bawah tuh, karena aku tuh perannya ada dua. Dan penting juga aku perannya, kalau misalnya aku fokus di teater nanti dekor gak keurus, tapi kalau aku fokusnya di dekor teater juga gak keurus. Jadi manajemen time-nya juga harus bagus. Makanya aku tuh ngerasa capek banget waktu teater tuh, karena ya peran aku tuh banyak gitu dan memang dibutuhkan banget gitu, kayak apa-apa ditanyain, apa-apa bila gitu. Jadi ya walaupun capek ya, walaupun kayak dalam persiapan hampir sebulan doang, 2 bulan apa sebulan, kalau nggak salah 2 bulan deh, 2 bulan ya. Itu kayak wah capek banget gila, sampai aku tuh pernah kayak pernah sampai marah-marah, pernah sampai nangis lah. Itu pun aku nangisnya bareng Adis gitu. Aku curhat gitu-gitu. Tapi akhirnya pas udah menuju deket-deket nih Hamin seminggu gitu, udah kayak udah kerasa banget gitu. Kayak kita juga dekor udah mulai rajin, udah mulai ngedispen segala gitu. Dan akhirnya kebentuk-bentuk juga nih, udah mulai dibantu juga sama guru-guru panitia gitu. Kayak Pak Aswah juga ngebantu, itu sangat keren lah Pak Aswah tuh. Kayak kalau nggak ada Pak Aswah kayak dekor kita bakal gitu, bakal flop lah dibilang. Iya. Gitu ya. Jadi kayak banyak banget orang yang mau ngebantu aku, walaupun aku capek banget gitu, dan aku berharap banget bisa dapat bantuan banyak orang, tapi akhirnya mereka tuh mau gitu. Dan aku senang jadinya, makanya aku Support dekor ya. tuh jadi kayak kenangan yang kayak bisa dibilang core memorinya aku gitu. gitu. Iya gitu. Tapi sebagai pemeran juga yang membawakan narasi ya waktu itu. Nah, ada tantangan sendiri nggak sih? Maksudnya ada kesulitan sendiri nggak sih buat Bilal? Oh kalau buat Karena acting. kan tampil ya buat acting. Buat Karena kan actingnya ya. tampilnya kan di beberapa kali scene Iya ya waktu betul itu. betul. Gimana tuh waktu itu? Jadi aku karena fokusnya di dekor kan, aku tuh kayak gak ada waktu banget buat ngafalin skrip. Meanwhile aku juga karena aku aktor atau pemeran utama dan aku kan narator nih, pasti nyeritain dong. Yeah. Itu line-nya panjang banget. Bisa dibilang kayak monolog. Dan itu aku pun ya udah mulai di TP-TP gitu atau kayak diingetin sama Bu Sri, Bilal udah hafal segimana? Pas latihan juga aku malu terus. Soalnya aku belum hafal skripnya sama sekali dan banyak, hampir setiap scene tuh ada kalau nggak salah. Jadi kayak aku pun bingung gitu mau fokusnya di mana, dan aku juga suka ya gimana ya, kerasa tertinggal sama teman-teman yang udah mungkin fokusnya di teater, jadi udah hafal, udah mulai kebentuk lah si karakter mereka, ekspresi mereka, intonasi mereka juga udah kebentuk. Minimal aku belum, karena aku managing waktunya juga rada-rada susah, karena aku kalau misalnya nggak dekor nanti
susah jalannya, suka ada yang lupa, suka ada yang gak ngerti konsepnya, ataupun harus masih nanya-nanya aku. Jadi aku riwah lah gitu, jadi kayak aku pengen banget bisa kebelah dua waktu itu kalau gak salah, kayak udah Bill please kalau kamu bisa meiosis mah hayu lah, aku jadi kayak ada 2 orang juga gak apa-apa tapi gak bisa. Tapi untungnya pas udah mulai mendekati ini, udah mulai kayak H-2, H-3 gitu, udah deket-deket banget sampai kayak latihan-latihan final sampai jam 7 malam kalau nggak salah di sekolah. Aku tuh udah disuruh-suruh, udah Bill hafalin ayo gitu, udah mulai deket kan sama guru-guru tuh kan dibilang gitu. Akhirnya aku maksain lah gitu, ayo Bill hafalin, ini udah mulai deket dan kamu lainnya banyak dan panjang. Jadi akhirnya aku kan latihan tuh sering ya, jadi aku walaupun gak hafal, tapi karena sering latihan jadi akunya kayak tambah lama tambah hafal, kayak udah mulai oh ini lain ini, oh ini lain ini gitu. Dan pas udah mulai mendekati hari H, aku kan ngafalin tuh di rumah, literally sampai jam berapa aku lupa, aku kayak bolak-balik ngomong-ngomong sendiri di kamar, ngulang-ngulang lain sendiri yang panjang banget gitu. Jadi kayak ya walaupun ya aku gak ada waktu nih buat acting, tapi akhirnya bisa managing buat ngafal si skripnya. Dan untungnya ya aku tuh awalnya rada-rada ragu gitu. Pas main di panggung aku deg-degan banget karena aku tuh takut lupa sama skrip. Karena kan aku belum begitu nempel banget kan. Kayak masih baru hafal beberapa doang dan waktu aku latihan juga banyak yang lupa gitu. Jadi aku rada-rada nervous gitu dong pasti. Tapi untungnya pas aku main nih udah nyampe panggung, udah ngadep audience, itu aku lancar banget. Kecuali ada satu sih, aku tuh ada line yang ada conversation sama atau obrolan sama aktornya yang aku masuk ke dalam scene. Itu aku udah ada lupa satu. Gitu. Itu aku panik. Jadi kayak aku dalam hati tuh kayak aduh aku ngomong apa dan improv. Iya, akhirnya aku improv gitu kayak aku keluarin lah line yang aku udah omongin sebelumnya, yang aku inget. Terus akhirnya karena aku ngomong, aku ternyata keinget lainnya. Oh yang ini, oke langsung ngomong gitu. Walaupun aku ada bingung dikit dan panik gitu di depan tuh kayak, aduh mana aku tuh di tengah-tengah banget. Dan emang conversation kayak obrolan gitu kan penting ya dialog tuh. Jadi aduh panik lah waktu aku di panggung tuh kayak, aduh aku ngomong apa terus akhirnya keluar. Oh iya keinget, akhirnya aku keluar gitu. Ya walaupun kayak aku nervous banget di awal-awal, tapi pas udah main, udah luas banget lah intinya, untungnya gitu ya. Jadi itu pengalaman yang boleh dibilang ya konyol juga sih. Iya, lupa skrip, lupa lainnya yang mana dan sebagainya. Aduh, tapi untung dengan improv itu teratasi ya. Oke, kalau Adi sendiri, apa yang menjadi kehebohan kemarin waktu ikut festival kemarin sebagai mungkin perannya apa tadi kalau nggak salah? Aku jadi selirnya Kalong Edea. Selir, oke. Ya. Sebagai selir waktu itu dipercaya oleh sang sutradara. Tantangan itu kira-kira buat Adis seperti apa? Sebenarnya kalau tantangannya lebih ke building chemistry-nya. Soalnya tuh anak-anak teater ini tuh mereka pada sibuk-sibuk kan sama akademiknya dan lain-lain. Di luar sekolah juga kayak banyak acara. Jadi kita tuh kalau misalnya latihan, nggak pasti semua datang gitu. Nah itu yang bikin kita susah building chemistry. Jadi kita kayak anggotanya pada nggak datang atau nggak pada ngaret. Iya betul banget. Gitu. Terus kalau buat selir sendiri, nah di grup selir ini kita tuh nggak tahu kenapa aku merasanya kayak agak anak tiri gitu. Oh gitu. Soalnya daripada grup-grup yang lain kayak yang pemeran utama yang baik itu mereka tuh kayak udah dapet koreo dari awal, udah dapet lagu dari awal. Nah sedangkan si grup selir ini yang jahat ini itu tuh kita tuh dapat lagu dan koreonya tuh agak lama gitu. Jadi kita tuh kayak yang speedrun ngebut ngafalin lagu dan ngafalin koreo. Soalnya kita tuh agak telat gitu dikasihnya karena ada beberapa mistakes dan miscommunication gitu-gitu kan. Oke. Tapi akhirnya mengatasi itu siapa ya kira-kira yang akhirnya ngasih arahan lagi buat Adis mengatasi situasi itu? Sebenarnya banyak banget pihak kalau kayak buat lagu dan lain-lain dan koreo kayak gitu kita koreografer gitu kan. Terus kalau lagunya kita akhirnya minta papanya Luna yang sangat-sangat amat berkontribusi buat lagunya. Terus kita tuh jujur di building chemistry ini
kita tuh kan kayak kalaupun kita latihan, kita tuh nggak yang langsung kayak benar-benar latihan karena kita bingung kan kita harus apa. Soalnya semuanya pemula dan Bu Sri sendiri pun masih pemula juga kan. Bu Sri beliau kayak kurang tahu harus gimana dan kitanya juga kayak bingung ini harus gimana. Nah akhirnya kita kayaknya mulai produktif itu setelah ada Pak Koni pas ke Iya sekolah. betul banget. Kita tuh pas yang awal-awal tuh rada-rada ini ya, rada-rada kendor gitu. Bener banget kita haheho gitu ya. Iya, aku juga setiap mau ikut latihan nih, kan aku menyisihkan waktu buat dekor, buat latihan kan. Itu juga kadang-kadang aku suka kayak ngerasa, aduh ngapain aku di sini, mending kalau gitu aku dekor gitu Iya kan. kan, tapi setelah kayak aku ikut apa sih teater ini dan aku ngeliat orang-orang gitu, aku rada nyesel sih kenapa nggak kita dari awal kayak misal kalaupun kita nganggur dan scene satu yang lagi dilatihanin, kenapa kita nggak olah suara dan lain-lain. Aku agak nyesel kayak gitu sih, soalnya kita tuh karena kayak ngerasa kita nggak ada arahan buat yang lagi nggak latihan itu, kita tuh jadi diem aja gitu, kita tuh ends up kayak cuman ngegibah lah, nyebel lah dan lain-lain. Kenapa kita nggak kayak olah suara atau apa, itu kesalahan aku sih di situ. Iya sih, itu jadi sebuah pelajaran aja sih jadinya. Oh berarti nanti ke depan kalau ada situasi gitu ya mungkin ide yang barusan bisa diterapin juga ya. Tapi so far keren loh kemarin penampilannya kan. Iya, aku juga ngeliatin ini nih di layar tuh ada recap rekaman-rekaman ya kita performing, aku jadi kangen banget. Jadi kangen banget ngeliatnya kayak aduh ini udah lama banget, kayak udah kerasa setahun. Padahal tuh kayak baru berapa bulan yang lalu gitu. Tapi aku aja kayak aduh kangen banget teater kayak walaupun capeknya Masya Allah. Tapi kayak jadi kangen itu tuh capeknya tuh enak gitu, maksudnya enjoy jadinya tuh. Tapi kan Bill tadi kamu bilang kamu nervous kan, nah aku juga awalnya nervous banget tapi setelah aku di panggung tuh ternyata gak kelihatan apa-apa ya. Cuma ada kabut-kabut mist betul gitu banget. Ya. Jadi aku kayak oh ternyata gak kelihatan. Kalau aku ya personally waktu performing aku tuh nggak ngerasa takut karena aku tuh awalnya kan kayak aduh gimana nanti kalau dilatih, aduh gimana kalau salah. Aku kan takut kan kalau misalnya dilatih banyak orang ditonton gitulah. Tapi aku inget aku kan nggak pakai kacamata dan aku minusnya gede guys. Aku minusnya gede jadi waktu aku main kan aku nggak boleh pakai kacamata kan, takutnya nanti lampu-lampunya nge-reflect atau nggak mungkin mengurangi si vibes yang zaman dulu gitu agak kan. aneh ya zaman dulu udah ada kacamata gitu. Iya teknologi maju. Jadi masih di bebatuan gitu ya. Iya jadi pas lagi main tuh aku cuma lihat hitam. Dan ya kayak paling bentuk-bentuk warna-warna gitu, jadi kayak ya udahlah ini aku kayak pura-pura ngomong depan dinding gitu. Jadi aku lancar akhirnya kayak oh ya udah nggak ada orang juga, aku nggak usah takut gitu dilatih apa gimana gitu kan. Ya untungnya gitu deh, jadi kayak ya walaupun capek banget tapi it went well. Seru ya. Iya kayak awalnya kita tuh pesimis tau gak sih? Kita tuh aku tuh sama Adi suka curhat gitu kan. Kayak setiap selesai latihan atau apalah misalnya kayak lagi gabut aja gitu. Kita ngobrol pas malam-malam gitu kayak tentang teater, terus kita pernah kayak udahlah ini kayaknya gak usah lanjut deh. Soalnya kita pesimis banget, soalnya di sana yang kata aku anak-anaknya tuh awal-awalnya kurang ada motivasi buat join teater ini. Gitu. Jadi kita tuh latihannya tuh kayak setengah hati gitu. Iya. Nah itu sebelum ada Pak Koni ke sekolah, tapi abis itu gak tau kenapa kita tiba-tiba tergerak gitu ya. Iya, kayak kita tuh gak tau kenapa aku bisa bilangnya ya. Kita tim Midnight Production ini baru gerak kalau mepet. Iya, iya sumpah. banget. Itu kita baru yang kayak rajin sampai kayak pulang malam apalah kayak udah para dari riwo gitulah. Pas udah mendekati ya beberapa minggu sebelumnya gitulah. Kayak bisa dibilang kayak hamin sebulan itu baru gerak banget. Iya, tapi emang agak susah juga sih soalnya kan pas hamin 2 bulannya kita liburan kan. Pas liburan itu libur, ya orang-orangnya pada ke Jakarta, keluar kota, keluar negeri dan lain-lain. Jadi kitanya juga bingung gimana cara kita mau latihan sini ini kalau nggak ada orangnya gitu kan. Iya betul banget. Nah terus kita masih ada satu teman yang masih mau kita ajak ngobrol. Tapi sebelumnya boleh dong sampaikan harapannya kira-kira khususnya dari Bilal nih ya dengan kegiatan teater yang kemarin dan mungkin menyongsong kegiatan-kegiatan kedepannya juga yang berhubungan dengan teater. Kira-kira harapan Bilal apa nih? Oh, kalau aku sih harapannya dari pengalaman yang kita udah pernah coba ini ataupun kita pernah lewati ya. Walaupun ya tadi aku bilang udah kayak banyak banget kayak berkali-kali capek, tapi pasti ada maknanya gitu. Aku juga kayak suka kalau lagi panik gitu. Kalau misalnya lagi pesimis, lagi apalah, lagi capek, lagi down, aku selalu bilang
ya kalau gini mah pasti ada maknanya kan. Oke. Gak mungkin kayak apa-apa tapi gak ada maknanya, pasti nanti ada. Pasti ada ya. Dan aku jadi berharap nih ya, kayak karena kita udah ada pengalaman di teater nih, personally gitu. Ini kayak kesempatan emas kita. Yang pertama kali juga bareng banyak orang juga yang mungkin aku baru kenal tahun ini. Aku berharapnya nanti pas kita udah mulai kelas 12 itu kan nanti ada ujian praktikumnya. Oke. Nah itu tuh bentuk ujian praktikumnya biasanya tradisi udah lama kita tuh teater. Nah gitu. iya, dan Ya. aku berharapnya karena kita udah ada pengalaman nih, kita udah tahu harus ngapain dari kesalahan yang kita Betul. udah bikin. Betul. Dan kita udah tahu nih kalau solusinya gimana, kayak oh kemarin kita kayak gini, ya udah berarti nanti kalau misalnya gitu lagi kita tahu harus ngapain karena kan kita udah ngalamin kan. Iya. Jadi aku harapannya sih buat nanti ke depannya ke apapun ya, maksudnya kayak kita ikut lomba apa yang Gitu ya. bersangkutan dengan mungkin nyambung sama teater, jadi kita bisa tahu harus ngapain nanti ya juga. Peran Jadi aktif ya. jadi aktif lagi, jadi kayak maksudnya jadi lebih luas, lebih tahu, lebih menguasai gitu. Jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke, Itu Adis sendiri ya, Adis? Apa ya, kalau harapan aku mungkin kalau suatu saat nanti Midnight Production ini bakalan beroperasi lagi, terus Iya. bakalan ikut kayak festival teater atau apalagi, semoga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang Iya, sekarang betul banget. gitu. Semoga kita bisa lebih Amin. meningkatkan Amin, gitu amin. kan. Amin. Amin. Dan Amin, pastinya pengalaman-pengalaman tadi yang penuh suka duka tadi Iya. itu Iya. itu memacu untuk meraih prestasi yang betul lebih banget. lebih tinggi lagi dari yang pengalaman kemarin. Iya. Walaupun yang kemarin boleh dibilang sebetulnya sudah pada level prestasi yang alhamdulillah keren sih. Ya, dengan apa namanya, karena kan ini perdana nih SMA Taruna Bakti bersama Midnight Production-nya ikut festival teater musikal kemarin ya. Iya. Itu pun juga sudah luar biasa. Oke, nah Blavers, kita masih akan lanjut dengan teman-teman yang lain nih yang masih belum kita gali informasinya. Dan terima kasih juga buat Bilal Iya, sama sama-sama. Adis, sukses selalu, sehat selalu dan keren sekali di acara kemarin waktu festival teater. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa tercapai di masa yang akan datang ya. Iya, amin. Oke, masih bersama kita dan teater, Bla Bla Radio Space, listen and Enjoy. Bye. Bye. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Blavers masih bersama Midnight Production SMA Taruna Bakti Bandung. Dan kalau tadi kita udah ngobrol seru ya dengan teman-teman yang ikut peran serta di pentas waktu festival teater musikal yang bulan Agustus yang lalu. Kali ini kita masih akan lanjut dengan obrolan seru kita dan sudah bersama saya ada Ibu Sri Mariati, betul Ibu? Ya, Halo betul, Ibu, Pak. apa Halo, kabar? Assalamualaikum, Pak. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah berkenan menyempatkan hadir di studio kita di Bla Bla Radio Space ya. Sama-sama. Dalam rangka kita ingin menggali kesan-kesan waktu teman-teman dari Midnight Production SMA Taruna Bakti Bandung ini mengikuti festival teater musikal remaja yang bulan Agustus yang lalu. Dan juga sudah bersama kita juga, siapa boleh dikenalin namanya? Halo semuanya, aku Rafael. Rafael ya, oke. Oke Blavers, kelanjutan dari obrolan seru kita ya, terutama mungkin saya akan menuju dulu ke Rafael dulu deh kayaknya ya, karena Rafael yang juga ikut sebagai atau tampil sebagai pemeran utama juga ya Bu ya, betul ya? Betul sekali, Betul Pak. ya, dari yang kalau tadi kan di awal kita bersama Seisha ya, dan ternyata partnernya Seisha ini nih Blavers. Kalau tadi Blavers lihat videonya di awal yang ngasih KTP, inilah pemerannya. Oke Rafael, sekali lagi apa kabar Rafael? Baik. Baik ya, terus Baik, gimana kegiatan akademik lancar ya pastinya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, moga sukses selalu ya. Amin. Oke, Rafael, kemarin ini kan Rafael juga punya tanggung jawab yang besar juga ya waktu festival teater musikal kemarin ya, sebagai pemeran utama boleh dibilang. Sebagai tokoh apa sih waktu itu Rafael? Aku sebagai tokoh antagonis atau tokoh jahat, yaitu Kalung Ideot. Dia itu gimana ya, tokoh jahat banget lah pokoknya. Dia pengen gitu. menguasai dunia itu pokoknya. Oh, Seperti itu. begitu. Iya. Iya sih seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat dari karakter yang diperankan oleh Rafael itu kan butuh satu energi juga ya. Karena kan kalau dilihat dari kita ngobrol sekarang kan Rafael orangnya kan kalem gimana, tapi waktu pentas kemarin tuh kayaknya waduh,
garang banget gitu. Itu gimana sih cara berlatihnya gimana waktu itu? Sebenarnya sih aku nggak banyak banget untuk berlatih seperti itu. Soalnya dari akunya sendiri tuh emang suka apa ya? Suka acting lah. Oh gitu. Jadi nggak sulit lah untuk masuk ke hal seperti ini gitu. Paling ya hanya menyesuaikan aja sama teman-teman yang lain gitu. Ada kesulitan untuk naskahnya sendiri pada saat itu? Pada saat awal sebenarnya ada, karena aku kan orangnya susah ngafal. Nah itu sih, susah ngafal, apalagi kan bentuknya dialog ya. Betul. Mungkin kalau misalnya tulisan bisa ingat lah, tapi kalau dialog kan emang benar-benar harus persis. Betul. Tapi akhirnya aku punya strategi sendiri di mana ya aku bisa improvisasi, di mana ya dialognya seperti ini, tapi aku ngembangin dari dialog itu. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak terpatok sama dialog yang tertulis di naskah. Iya oh sih. gitu ya. Iya. Oke, tapi Rafael sendiri enjoy ya dengan peran itu ya? Enjoy sih, gitu. enjoy banget. Enjoy banget. Soalnya benar kalau dilihat dari kebetulan kan kita juga hadir saat itu ya, kalau kita lihat sendiri, saya pribadi ngelihat kayaknya memang benar-benar sangat menjiwai juga nih Rafael nih, luar biasa ya, keren banget. Kira-kira sebelumnya pernah dapat referensi teater dari mana sih Rafael? Waduh, kalau referensi teater sebenarnya aku belum pernah sih. Belum pernah. Iya. Jadi ini baru pengalaman pertama benar-benar nih ya? Benar-benar pengalaman terjun pertama. langsung iya, ya? Langsung. Wow, keren. Pertama itu. Iya. Belum pernah sebelumnya. Bahkan acting pun belum pernah. Belum pernah juga? Belum. Tapi bisa ya, berarti emang punya talenta nih. Oke, apa namanya, kesan yang Rafael dapat dari memerankan itu terus kemudian ikut di ajang festival kemarin, kesan-kesannya apa sih Rafael? Kesan pertama ya. Kesan pertama tuh sebenarnya kayak nggak nyangka. Nggak nyangka banget bisa tampil di panggung gede. Itu termasuk panggung terbesar sih. Iya. Iya. Karena aku belum pernah kan tampil sebelumnya seperti itu, dan ya terutama mengenal teman-teman yang lain, karena ternyata ya itu teamwork itu nggak mudah. Betul. Terutama harus mengenal dulu seperti apa mereka gitu. Dan ya itu yang aku menjadikan kesan dan pelajaran lah buat di teater tuh, ternyata kita jadi lebih kenal ke mereka, kita jadi ngerti, apalagi lawan main itu ngaruh banget sih. Kalau misalnya nggak kenal, kurang chemistry, itu kacau gitu pasti ya. di panggung. Wah, Iya. Itu kesan utama. Jadi pengalaman berharga juga ya ternyata buat Rafael ya, keren. Ya, jadi betul. ternyata kesimpulannya nanti di belakang kita bisa simpulkan bahwa teater itu tidak hanya mengusung dari aspek seni pertunjukannya, tapi ada hal lain yang bisa diperoleh terutama dari para pemain ya. Betul. Oke, nah sekarang saya mau menuju Ibu Sri nih. Halo Ibu Sri. Ya, baik Pak. Ibu Sri ini Bluffers juga sosok yang juga tidak kalah pentingnya juga ya bagi perjalanan Midnight Production kemarin waktu mengikuti festival teater musikal kemarin. Nah, Ibu Sri mungkin dalam hal ini sebagai penanggung jawab dari teman-teman dari Midnight Production ya Bu ya? Ya betul Pak. Begitu ya, oke. Gimana Bu Sri perjalanan dengan teman-teman Midnight Production menjelang acara festival teater musikal yang lalu tuh Bu Sri? Mungkin ada suka dukanya juga Bu? Sangat Pak, memancing adrenalin sebenarnya Pak. Oh gitu ya? Ya, karena itu dia ya, betul. Untuk jadi satu kesatuan teamwork itu nggak mudah gitu Pak ya. Bagaimana kita harus bisa berkoordinasi dengan para pemain, baik itu yang di depan layar ataupun di belakang, itu sangat ngaruh Pak. Dan saya sangat tahu banget emosi anak-anak gitu ya, bagaimana ketika latihan dan waktu yang sudah dijadwalkan misalkan hanya 2 jam, ternyata lebih lama dari itu, sementara anak-anak itu kan termasuk aktif juga ya Pak ya, yang pemain-pemain di tim Midnight itu kebanyakan ada yang bimbel dan lain sebagainya. Jadi meskipun tergabung di bagian ini, tapi salutnya gitu sama anak-anak tuh tidak meninggalkan akademik Pak itu. Gitu ya, masih tetap konsisten dengan kegiatan akademiknya dan kegiatan teater
kemarin itu yang juga sebetulnya juga demi mengusung institusi SMA Taruna Bakti juga sebetulnya, tapi ternyata mereka punya pembekalan sendiri untuk bisa membagi waktu ya, luar biasa sekali nih teman-teman nih. Nah terus kemudian Bu boleh cerita juga ya mengenai ini kan naskah yang dibawakan kemarin itu usulan dari siapa Bu mengambil naskah dengan tema yang kemarin itu tuh Bu? Dari Ibu sendiri mungkin? Ya, kebetulan saya ikut technical meeting 2 hari berturut-turut. Pas waktu ada cerita itu saya baca dulu ya Pak ya. Pas melihat ada teks Mustikalana Situlengkong Panjalu, saya tertariknya itu kebetulan memang ya saya berasal dari Ciamis gitu Pak ya. Jadi udah tahu cerita itu tapi hanya sebagian sepotong-sepotong gitu. Kalau saya dulu pernah menggarap skripsi memang cerita Harimau Panjalunya. Nah itu kan bagian satu kesatuan. Cuman kalau di Mustikalana ini lebih ke mengarah ke Prabu Sanghyang Boros Ngora ya, ada cerita sejarahnya itu. Nah terus ketika ditanyakan ke panitia ternyata yang memilih Mustikalana itu tidak banyak. Awalnya ada, kalau tidak salah ada 3 tim. 3 tim yang memilih topik yang sama ya. Terus ketika tahu bahwa yang dipilih sedikit ya ada harapan yang lebih gitu ya untuk bisa menguasai ceritanya karena kan ibaratkan kalau cerita itu lagi dengan versi yang sama saya pikir monoton gitu ya. Nah jadi antusiasnya di situ. Nah setelah tahu H-2 minggu gitu ya atau H-1 seminggu katanya yang membawakan hanya dari SMA Taruna Bakti. Nah semakin anak-anak itu antusias gitu untuk bisa menampilkan sesuatu cerita yang berbeda dari yang lain gitu. Dan itu yang salah satu ya intinya tuh saya mengambil karena yang paling saya kuasai dan ceritanya paham sampai saya baca-baca tentang sejarahnya gitu, ya cerita Mustikalana gitu Mustikalana Pak. itu tadi ya, oke. Itu menarik sih memang ya, dan tapi pun juga tidak lepas dari sebuah tantangan di mana naskah ini kan juga harus didukung dengan aspek-aspek yang lain ya. Katakanlah di sini artistiknya, terus kemudian dukungan ilustrasi musiknya juga, terus kemudian juga kostum atau wardrobe yang harus disesuaikan dengan naskah itu. Nah itu kira-kira bagaimana tuh Bu? Itu kan pasti punya tantangan sendiri juga ya. Betul Pak. Jadi ketika kemarin penampilan anak-anak, jujur Pak itu saya sangat luar biasa bangga gitu Pak ya. Gitu ya. Sebagai yang mendampingi dari mereka yang punya gagasan Bu. Awalnya tuh dari gagasan anak-anak Bu, kalau ada event teater ikutan ya. Nah itu kayak gayung bersambut Pak ketika ada event ini muncul. Saya sebenarnya kayak terjun payung gitu Pak. Kalau yang lain kan sudah punya teater sendiri di sekolah. Kalau saya ngelihat potensi anak-anak di kelas gitu, kayak mereka punya skillnya ternyata bagus gitu ya. Ada yang di di dekor, kemudian di seni juga jadi yang kita malah jadi bisa lihat mereka kolaborasi. punya Skillnya justru terbangunnya dari ketika memang ini berjalan gitu Pak. Gitu. Ya, termasuk saya merasa bangganya tuh anak-anak membangun dari awal, mulai dari casting, penjadwalan itu semua murni dari anak-anak Pak. Betul. Sampai akhirnya karena melihat antusiasme anak yang luar biasa, akhirnya diajukan untuk ada dari tim guru juga terlibat untuk membantu dan alhamdulillah semua juga didukung dari sekolah juga Pak. Ada dukungan yang sangat luar biasa ya. Dan luar biasanya yaitu tadi yang poin yang nggak kalah pentingnya adalah bahwa sekolah pun juga turut serta mendukung ini ya, karena ini amat sangat boleh dibilang kegiatan teater ini kan juga berhubungan aspeknya dengan seni dan budaya ya, di mana mungkin di sekolah itu pun juga ada entah itu kurikulum atau apa yang bertautan dengan itu mungkin ya Bu ya. Betul sekali Pak. Gitu ya. Intinya kalau tidak ada dukungan dari sekolah mungkin anak-anak belum tentu bisa tampil Pak. Ya, alhamdulillahnya sekolah memberikan ke kami gitu ya perizinan itu dari mungkin memang waktunya terbatas karena
di sekolah itu kan tidak hanya khusus untuk keseni ya Pak Betul, ya. betul. Kami memang sekolah yang memang berlatar harus mengedepankan akademik. Gimana anak punya skill juga, kalau bisa skill itu hanya menjadi ibaratkan ya pengalaman di luar akademik gitu Pak. Jadi alhamdulillah anak-anak kemarin juga saya deg-degannya karena awal rapot pertama ya, betul ya? Nah, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Luar biasa Bu Sri. Terus kemudian kalau nggak salah Bu Sri juga ada kontribusi lain sebagai penulis lirik juga gitu Bu? Betul Ya, Bu? kebetulan Pak. Atau saya salah dengar? Saya tuh sebenarnya seneng ngotak-ngatik tulisan aja sih Pak. Oh begitu. Karena kemarin kan ada kayak originalitas dari lagu ya Pak ya. Nah saya tuh kepikiran bahwa lagu yang dibawa juga ya setidaknya harus dibawakan dari sekolah sendiri gitu kan. Karya sendiri. Karya sendiri gitu ya. Kemarin dibantu dengan halo Pak Adam. Ya, Nah Pak Adam Senja ini luar biasa, nanti bisa cerita juga sama Rafael ya mengenai bagaimana Pak Adam mendampingi tim ini yang memang ada di pertengahan. Jadi Pak Adam munculnya baru pertengahan justru. Gitu. Ya, tapi dari aransemen yang ada dari Pak Adam gitu ya, itu yang setidaknya menggugah anak-anak juga, wah kita punya backsound sendiri nih, jadi dia setidaknya semangat juga terpicu Pak. Gitu ya. Waduh Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam sudah mensupport, sudah melengkapi keseluruhan dari aspek-aspek pertunjukannya Midnight Production, dan mungkin Rafael punya tambahan untuk ilustrasi musiknya yang dimana di sini ada peran serta Pak Adam nih di sini nih. Gimana Rafael? Iya betul. Menjelaskan lagi dimana Pak Adam itu yang baru bergabung pas pertengahannya Bu. Pertengahan mau ke arah akhir bahkan mau beres, mau benar-benar mau mepet ke arah waktu tampil. Gitu ya. Iya, jadi benar-benar itu benar-benar ini banget, bisa kalau misalnya nggak jadi ya bisa rugi satu tim kan. Satu tim iya. ya. Oh. Ternyata ya itulah emang Pak Adam. Pak Adam memang keren luar banget. biasa. Luar biasa. Emang saya juga geleng-geleng, aduh kalau ini Sehat bisa. selalu Pak Adam. Itu keren banget. Itu keren banget sih. Emang jadi emang benar ngebawa ke anak-anaknya tuh kayak spiritnya jadi lain iya, ya. Spiritnya jadi lain. Kan Jadi pas ngedengar wah musik jadi kan. Karena awalnya kita latihan tanpa musik, terus kita hanya berdialog. Pas musik dimainin, awalnya kita ngepasin dulu nih. Terus pas jalan musik setengah, baru dimainin secara full nih. Wah itu langsung anak-anak kayak keren banget, langsung pada tepuk tangan. Pas latihan aja tepuk tangan, jadi saling ngapresiasi gitu. Tapi emang keren sih, Itu kita juga nonton sih soalnya waktu itu, keren sih. Terus lirik-liriknya sendiri berarti ini karya originalitas dari Ibu Sri ya, liriknya ya? Iya, saya ambil dari bait-bait yang ada di, kalau tidak salah, kalau salah satu lagu yang dinyanyikan Ode itu memang diambil dari karyanya Padi Pagaluh. Di bagian akhir itu ada. Nah tapi kalau yang selebihnya saya gabungkan dengan pengalaman membaca teksnya Pak. Jadi ya itulah otak-atik. Luar biasa Ibu Sri ini. Boleh cerita juga mungkin Ibu Sri kenapa akhirnya punya kontribusi besar nih dalam aspek lirik. Mungkin juga ada latar belakang memang di sektor itu gitu dari akademis atau apa gitu? Enggak Pak, saya justru awal ada lirik itu kan tanpa musik ya Pak ya. Jadi saya tuh membuat nada yang justru nggak ada musiknya dulu. Nah ketika didiskusikan sama tim musik juga geleng-geleng kepala. Gitu. Karena ternyata memang dalam bermusik juga kan harus punya skill juga ya Pak ya. Betul. Gimana mencocokkan, dan ternyata katanya nada-nada yang awal saya sampaikan itu terlalu rumit. Meskipun di antara yang lain, di antara 5 yang ditampilkan ada satu yang memang dinyanyikan memang benar-benar versi orisinal dari nada saya yang di awal-awal opening. Nah selebihnya memang itu dibantu sama tim Pak Adam dan kawan-kawan. Menerjemahkan secara notasi. Ya, ternyata sulit juga Pak membuat. Biasa Ibu ya, ternyata keren loh imajinasinya untuk menentukan tone-nya, nada-nadanya ya, menyesuaikan dengan lirik. Luar biasa. Nah Bu,
kira-kira untuk next nih ke depannya, kemarin kan sudah ya, anggaplah prestasi itu sudah diraih ya kemarin dengan festival teater musikalnya. Nah sekarang kan ini mungkin waktu untuk terus ke depan ini, kira-kira kegiatan dari teman-teman teater SMA Taruna Bakti ini ada harapan apa di depannya, terus kemudian mungkin ada apa yang ingin dicapai lagi di depan, Bu? Sejauh ini memang karena anak Taruna Bakti itu seninya kuat banget ya Pak ya, selain dari akademik. Ya harapannya sih kalau misalkan dibuka lagi ekskul untuk teater itu jauh lebih bisa mewadahi aspirasi anak-anak yang memang kebanyakan kalau bertanya ada teater pasti kayaknya ada peminatnya mungkin ya Pak ya. Cuman kemarin itu ya kayak terjun payung aja. Kebetulan memang yang pegangnya satu kelas jadi ya bisa tercover gitu ya kekurangan dan lain-lainnya gitu karena ada koordinasi yang solid di inti. Nah tapi kedepannya harapannya mudah-mudahan ada ekskul, dibuka ekskul teater karena memang sebelumnya tuh ada kabaret yang sempat berjalan beberapa tahun ya sebelum pandemi. Nah pas pasca pandemi sampai sekarang belum dibuka lagi untuk kabaret gitu. Nah mudah-mudahan di ke depan ya mungkin bisa berdampingan sama musik gitu ya. Teater ada, musik ada gitu Pak ya. Jadi itu pengennya. Amin. Oke, Rafael sendiri harapan ke depannya setelah kemarin dapat pengalaman yang luar biasa kemarin tuh. Next Rafael sih punya pengen ada ekskulnya ya. Karena kalau misalnya suatu pengalaman yang emang itu menurut kita besar banget sih. Besar banget. Terus hanya terjadi saat itu aja dan gak dikembangkan kan sayang banget ya. Betul. Apalagi ya itu kan benar istilahnya kayak pecah telur lah. Oh, Kita semenjak berapa puluh tahun nggak ikut teater. Akhirnya sekarang dengan ya Ibu Sri bilang terjun payung gitu bersaing sama emang SMA-nya udah keren-keren banget yang lainnya tuh. Betul. Nah itu sayang banget kalau misalnya disia-siakan nggak dilanjutkan gitu. Ya. Jadi dia berharap bisa lanjut lah ada ekskul. Amin. Pasti banyak kok, peminatnya pasti banyak. Amin, mudah-mudahan ya dan semoga juga kalau nanti dari pihak Taruna Bakti bisa menyaksikan obrolan ini, mudah-mudahan ini menjadi satu kisah inspirasi juga buat kedepannya ya. Adanya sebuah ekskul teater juga di mana mungkin harapannya tidak hanya sekedar untuk meraih prestasi di bidang seni dan budayanya, tapi pastinya secara aspek yang lainnya juga pasti akan kepacu ya dengan teamworknya, chemistry dengan teman-teman sesama satu kelas dengan kelas yang lain, dengan para guru dan sebagainya, mungkin begitu ya. Betul, Pak. Harapannya. Oke. Nah itulah tadi Blavers bincang-bincang santai seru kita bersama teman-teman dari Midnight Production dan kebetulan juga bersama pembimbingnya juga Ibu Sri ya yang tadi juga sudah disampaikan harapannya seperti apa ke depan, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, kita dan teater masih bersama saya Ferry Flow, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Terima kasih buat Ibu Sri juga Rafael, terima kasih ya. Terima kasih. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di obrolan kita di berikutnya. Blavers, tadi kan kita sudah banyak sekali dapat berbagi pengalaman dari teman-teman teater Midnight Production di mana teater tersebut adalah teater yang tergabung di SMA Taruna Bakti Bandung. Mereka dapat pengalaman yang luar biasa dengan pengalaman perdana mereka di ajang festival teater musikal remaja gitu ya, khususnya di bulan Agustus yang lalu. Dan tadi juga sudah disampaikan juga oleh pembimbingnya juga gitu ya, bahwasanya bagaimana persiapan dan kemudian ya suka dukanya lah dalam langkah persiapan kemarin tuh. Tapi yang gak kalah pentingnya saat ini ada satu sosok yang juga amat sangat punya peran serta di balik kesuksesan Midnight Production teaternya Taruna Bakti Bandung. Siapa dia? Sudah bersama saya di samping saya ini. Siapakah? Koni Eventona. Iya. Bang Koni, apa kabar? Sip, Semangat. Oke, Bang Koni, kita sudah lama nggak pernah ketemu ya? Iya. Karena beliau sibuk sekali. Karena beliau ini ya susah dipegangnya. Harus diikat kayaknya. Kayak hantu gitu kemana aja.
Nah, Bang Koni, tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari Midnight Production ya, SMA Taruna Bakti Bandung. Dan mungkin kalau Bang Koni masih ingat peristiwa yang lalu, ajang festival teater musikal yang lalu itu. Oh iya. Nah, katanya nih menurut Sahibul Hikayat, Bang Koni juga ikut ikut mengemas persiapan mereka dan sebagainya. Betul nggak sih Bang? Ya, sangat betul sekali. Sangat betul, berarti nggak sangat salah betul. Oke. Tapi ya nggak begitu lama. Nggak begitu tapi lama mantap. Ya. Tapi Ya. mantap, oke. Bang Koni, ini kan mereka perdana ya. Dan sedangkan ya mungkin sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Bang Koni kan memang Blavers, beliau ini sosok instruktur teater, betul ya? Betul ya. Betul. Oke, jadi dalam hal menangani persiapan-persiapan untuk sebuah pertunjukan teater, Bang Koni memang sudah tangan emas lah di sini. Terlalu. Sudah tangan dingin nih kayaknya. Nah, sehubungan dengan fenomena Taruna Bakti yang kemarin baru perdana ikut pentas, itu kira-kira Bang Koni melihat ada fenomena apa sih Bang dari teman-teman Taruna Bakti kemarin tuh? Ya, saya melihat sangat luar biasa. Begitu ya? Sangat luar biasa karena begini, itu kelompok baru dan belum ada teaternya loh. Tapi mereka diambil dari beberapa teman mereka sama ibu pembimbingnya, dicabut, dikumpulkan latihan. Itu kan sangat luar biasa. Waktu pertunjukan, loh kok bagus ya? Artinya kebayang sama kita. Kalau mereka itu latihannya, misalnya bisa 3 bulan atau berapa kali, itu kan luar biasa. Itu kemarin boleh dibilang persiapannya amat sangat singkat juga ya Bang ya? Amat singkat. Wow, amat singkat. Luar biasa. Tapi waduh tampilnya udah sangat luar biasa kalau saya pikir hanya untuk kelompok yang baru, yang tidak pernah berlatih teater, itu udah luar biasa tampil seperti itu. Betul. Dan oke, saya bilang, kalau yang lain lebih bagus karena mereka tuh latihannya tiap hari. Sudah punya jam terbang. Punya jam terbang itu udah biasa lah. Sudah biasa. Udah biasa itu. Dan kan hal yang tidak mudah juga adalah sebagai penampil itu efek psikologis begitu melihat penonton kan gimana gitu ya. Kalau yang belum pernah menguasai panggung mungkin itu menjadi satu kendala ya. Tapi kira-kira menurut Bang Koni teman-teman kemarin gimana tuh Bang? Nah ini suatu keajaiban saya bilang ya. Anak yang tidak biasa tampil gitu ya. Tapi mereka begitu tampil di panggung, mereka sangat enjoy. Ya. Mereka bermain dengan sangat luar biasa. Gitu ya. Saya bilang ini ada suatu keajaiban. Keajaiban gini, mereka mungkin pengen tampil, tapi selama ini tidak bisa. Waktu mereka tampil, mereka menunjukkan yang mereka bisa. Dan mereka tunjukkan yang luar biasa. Mereka tunjukkan apa yang mereka punya gitu. Seperti itu ya. Betul, seperti itu. Jadi Bang Koni juga waktu itu paling cuma ngasih pengarahan-pengarahan yang mungkin juga nggak terlalu banyak juga mungkin ya Bang ya? Atau gimana Bang? Enggak, saya hanya bertemu sama mereka 6 kali ya. Oh begitu? 6 kali saya bertemu, waktu itu ya memang masih blocking dan sebagainya, masih kurang bagus saya bilang ya. Di situ saya mencoba untuk memberikan kepada mereka pengetahuannya, bagaimana blocking yang bagus, bagaimana menghadapi penonton. Itu saya coba memberikan pada mereka. Dan mungkin karena anak-anak sekarang tuh pinter ya, sangat cerdas gitu ya saya bilang. Jadi cepat menangkap. Cepat sekali begitu diberi, mereka langsung menangkap. Jadi sayanya juga tidak repot gitu. Memang mereka luar biasa. Luar biasa. Terbukti lah ya kemarin ya. Wah terbukti sekali. Mainnya juga luar biasa. Waktu latihan dengan tampil beda banget. Sangat berbeda. Sangat beda. Wah hebat lah saya bilang hebat. Nah terus gini Bang, ini kan juga tadi kalau nggak salah di sebelumnya kan kita juga ngobrol dengan Ibu Sri ya. Beliau juga yang juga nulis lirik juga dan kebetulan juga yang mengusulkan, mungkin salah satu yang mengusulkan untuk mengambil naskah yang dipentaskan oleh teman-teman Midnight Production ini salah satu naskah yang juga jarang diminati ya, dan ini kan sebuah tantangan sendiri sebetulnya. Gimana tuh Bang? Betul, naskah ini dari 21 peserta hanya 1 yang membawa naskah itu. Memang naskah ini saya bilang sangat luar biasa sulit. Sulit ya sebetulnya. Karena, ya sebetulnya karena ada perubahan suasana dari zaman yang kapan gitu ya, sampai ke zaman yang sekarang. Artinya perubahannya itu sangat luar biasa. Kalau tidak betul-betul diatur
blocking permainannya itu saya bilang wah itu bisa nggak nyampe ke penonton nggak ya? nyampe. Apalagi ke juri ya waktu nah itu. Oke. Justru saya bilang ini sangat luar biasa, saya juga kagum. Kok berani ya ngambil naskah yang beginian. Nah, tapi memang saya bilang ya satu keberanian ya bagi salut juga saya sama Bu Sri bahwa dia bisa sampai begitu beraninya mengambil naskah itu. Percaya diri lah ya. Iya percaya diri. Sementara orang lain kan menghindari gitu ya. Nah, tapi dia berani. Itu hebat. Itu hebat. Hebat itu sekali. Hebat sekali saya bilang. Betul. Dan sebetulnya apa namanya ya itulah mungkin ini spirit untuk juara itu sebenarnya ada di situ ya. Betul. Memilih sesuatu yang mungkin orang lain pikir itu sulit, kita justru malah ngambil yang itu. Iya, dan kan aneh. Jadi kalau orang lain akan ada berapa naskah yang sama ditampilkan bisa dalam satu hari itu naskah yang sama. Kalau ini tidak. Ya. Tidak ada naskah yang sama dari 21 peserta. Mereka punya sendiri. Begitu ya. Artinya itu kan udah luar biasa kalau mereka berani seperti itu. Betul. Dan itu sudah menjadi juara untuk diri kita sendiri ya. Itu. Yang terpenting itu. Yang terpenting kan itu kalau saya berpikir seperti ini. Juara itu mending dari diri kita. Jangan kita kalau juara kita udah merasa bisa tampil di atas panggung dengan baik, itu kita udah jadi juara sebenarnya. Juaranya menahan rasa. Rasanya malu, gugup dan sebagainya udah juara loh. Susah yang gitu tuh. Tidak semua orang bisa loh. Nah, itu yang harus diinginkan ya. Dan saya bilang sangat luar biasa itu anak-anak. Betul. Hebat lah. Keren. Dan memang karakter-karakter yang ditampilkan sehubungan dengan naskah ya pastinya ya itu juga bukan karakter yang mudah juga untuk diperankan sebetulnya. Betul. Ya. Dan bukan usia mereka itu ya. Saya bilang, itu dia. Mereka dari usia yang 16 tahun itu harus menampilkan dengan usia yang 25 tahun harusnya berperan sebagai yang usia 70 tahun, yang berusia 50 tahun. Mereka kan memerankan hal-hal seperti itu. Betul. Itu kan sangat luar biasa untuk menyerap ilmu itu kan sulit mereka. Mereka mungkin harus observasi dulu mungkin ya. Iya. Mereka harus observasi tokoh yang sekian umurnya begini. Nah, seperti itu. Membayangkan seperti apa, gesturnya. Wah, betul, itu bermain sekali mereka bermain imajinasi dan sebagainya. Oh, luar biasa tuh anak-anak. Betul. Keren. Keren sekali lah. Oke, nah itu tadi kan sehubungan dengan konteksnya Midnight Production bersama SMA Taruna Bakti Bandung dalam rangka kemarin mereka mengikuti pengalaman perdana mereka di festival teater ya. Oke, nah sekarang kita pada ranah di mana Bang Koni sebagai instruktur teater nih. Oke, untuk anak-anak SMA sekarang siapapun apapun sekolahnya gitu ya. Kira-kira aspek teater ini dimungkinkan nggak sih untuk disosialisasikan ke sekolah-sekolah lain nih, Bang? Harus ya, jawabannya harus. Harus. Oh gitu. Jadi teater itu multi talent. Oh begitu. Di sana itu kita bisa temu tari, kan eskul tari bisa. Kita ketemu musik. Ada musik. Di sekolah itu kan ada. Kita bisa ketemu latihan-latihan yang lainnya. Penulisan. Artistik. Kan banyak sekali. Betul. Jadi potensi anak belajar teater itu harus di sekolah harus. Karena melatih anak-anak itu supaya mandiri. Oh gitu. Ya seperti kemarin kan saya lihat sendiri mereka bikin setting sendiri loh. Saya bilang anak luar biasa loh. Saya bilang mereka itu ada kemauan untuk hal seperti itu sangat luar biasa. Jadi teater itu melatih seperti itu. Begitu. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang tidak suka teater, saya sangat meragukan juga. Miris juga ya. Miris sekali, prihatin. Ya. Masa kegiatan yang sebagus itu ditiadakan, wah susah sih. Karena saya sependapat sih Bang Koni. Jadi mungkin aspek atau dampak atau impact kalau boleh dikatakan begitu. Dengan mengikuti kegiatan teater terlepas dari itu mungkin sebagai sarana hobi atau hiburan semata mungkin bagi yang bersangkutan, tapi ternyata tanpa disadari itu juga menggali potensi diri ya. Betul. Kemandirian juga, kreativitas juga, dan satu yang terpenting mungkin masalah tanggung jawab juga kali ya. Iya. Dan ini kan teater itu kan
kegiatan kolektif, jadi tidak bisa per itu orang. Itu Jadi dia. antara satu dengan yang lain itu harus saling bersangkutan. Iya, Jadi betul. jangan khawatir. Terus aktor tuh kan jangan tidak bisa bicara aktor besar, aktor kecil, tidak bisa. Di dalam teater itu semua saling membutuhkan. Oh, iya, Kalau iya, ada iya. aktor besar, pasti ada aktor kecil. Kalau aktor besar tidak didukung dengan aktor kecil, gimana dia bisa menjadi aktor besar? Betul. Jadi betul. sekecil apapun peran yang ada di teater itu sangat penting. Sangat penting. Jadi gitu tidak ya. bisa dibilang, oh saya Enggak gitu begitu, juga enggak ya. begitu, enggak begitu. Semua saling bertautan. Semua saling bertautan antara satu Saling dengan yang lain, mendukung. saling mendukung. Seperti itu. Begitu ya. Iya. Oke. Kira-kira nih program apa sih kira-kira untuk sekolah-sekolah ya terutama SMA lah ya dalam hal ini yang kira-kira dimungkinkan untuk teater ini terus tumbuh kembangnya khususnya di kota kita di Kota Bandung nih. Kira-kira bagusnya ada upaya-upaya apa ya Bang Koni ya? Kalau saya mengusulkan sosialisasi tentang teater itu sendiri. Sekarang kan banyak tren ya. Ada teater musikal. Oke. Teater musikal itu kan talenta banget, anak-anak banget, remaja banget. Semua di situ unsur ada. Kenapa kita nggak coba ke mereka? Jadi gimana supaya mereka semuanya dapat gitu ya. Gitu ya. Apa sih yang nggak ada di teater musikal? Saya bilang gitu aja. Oh gitu. Yang apa ya sih yang nggak mereka bisa lakukan di sana bisa. Apa bisa dilakukan? Bisa ya? dilakukan di situ. Di situ bisa dilakukan oleh mereka. Gitu Apalagi anak remaja sekarang lagi asik-asiknya mereka Iya. bergerak asik. Dan energinya masih full. Itu Full power. dan mereka banget kalau saya bilang itu mereka banget itu. Ya. Oh ya, kira-kira dari perjalanan dari tahun ke tahun dari sejak dulu sampai dengan dekade sekarang ya, masa-masa anak-anak remaja sekarang khususnya SMA, perkembangan teaternya sendiri di sekolah-sekolah seperti apa sih Bang? Yang Bang Koni amati ini? Ya, kalau dari dulu ya, Ada perbedaan nggak sih? Perkembangannya sangat bagus waktu Sangat itu bagus. ya. Berakhir di COVID. Oh. Nah waktu 2019 itu karena ada musibah itu, akhirnya memang beberapa sekolah kan tidak mengaktifkan kegiatan-kegiatan teater karena memang teater kan bukan tidak bisa bertemu secara online tapi tetap tatap muka sangat diperlukan. Jadi perkembangan itu menjadi turun semenjak ada musibah pandemi itu. Tapi sekarang setelah 2002 itu sekarang mereka berakar lagi. Artinya pelan-pelan mereka bangkit lagi, Gitu. Ya, mudah-mudahan ya Bandung termasuk salah satu kota yang kota Bandung, Jawa Barat termasuk salah satu kota yang SMA, SMK sampai SMP itu teaternya berkembang. Oh. Okay. Alhamdulillah lah sih, alhamdulillah banget saya seperti itu ya. Cuma tinggal ya dorongan dari pihak sekolah sih akhirnya. Begitu ya, oke. Baiklah Bang Koni, luar biasa banget Bang Koni ya. Dan saya terima kasih ini sudah berkesempatan menggali dari Bapak instruktur teater. Luar biasa, saya juga dapat pengalaman akhirnya jadi dari beliau. Nah Bang Koni, sebelum kita tutup obrolan seru kita dari sepanjang tadi sampai barusan nih, karena waktu sudah malam juga nih ya. Iya. Nah, harapan nih dari Bang Koni sehubungan sangkut pautnya dengan teater, khususnya yang berkaitan dengan teman-teman yang ada di SMA, sekolah-sekolah lah dalam hal ini. Ini kira-kira harapannya gimana nih Bang Koni? Harapannya satu, kalau yang udah ada, terus majukan teaternya di sekolahnya. Kalau yang belum ada, rintis untuk ada teaternya dan terus maju bersama teater. Kegiatan teater bukan kegiatan yang sia-sia. Ya, di sana banyak kalian bisa belajar membangkitkan kepercayaan diri, untuk lancar ngobrol, untuk keberanian itu sangat luar biasa di teater itu karena di teater itu latihannya seperti itu. Betul. Jadi saya mengimbau kepada sekolah-sekolah. Teater itu baik dan luar biasa untuk anak-anak. Ya, khusus untuk Taruna Bakti ya, Taruna Bakti kembangkan. Anda punya potensi, lanjutkan. Biar mantap. Tetap semangat. Semangat. Oke. Luar biasa nih emang Bang Koni ini penuh dengan semangat yang menggebu-gebu nih Blavers ya. Makanya kalau nggak ada Bang Koni ini mungkin teater agak-agak gimana gitu. Tapi karena beliau semangat. Dan Blaver mantap.
Oke, Blavers, itulah tadi bincang-bincang seru kita bersama teman-teman tadi di awal dengan Midnight Production-nya SMA Taruna Bakti Bandung, juga tadi sudah bersama Ibu Sri selaku guru pembimbing juga, dan dengan beliau nih sebagai instruktur teater juga. Yang pasti Blavers, dari intisari dari kesemuanya itu adalah bahwa yang amat sangat dimungkinkan dan harus selalu diterapkan adalah kerja kolektif. Karena, ya, betul. Karena tanpa kerja kolektif, apalagi teater ya, mungkin tidak akan jadi apa-apa juga, dan khususnya untuk seni pertunjukan yang lain pun juga kerja kolektif ini amat sangat dibutuhkan oleh siapapun. Oke, sekali lagi Blavers, mudah-mudahan obrolan kita, tayangan kita pada malam hari ini menginspirasi buat teman-teman semua, Blavers terutama mungkin teman-teman yang ada di SMA Taruna Bakti juga, dan juga buat teman-teman yang memang punya talenta dalam seni pertunjukan khususnya teater, jangan ragu dan tetap semangat. Semangat. Bersama kita, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Saya Ferry Flow, sampai jumpa lagi bersama Bang Koni Evontona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.